Screen share saya kelihatan nggak tadi? Tadi kelihatan, Pak. Oke. Tadi kelihatan. Oke. Oke, kita sambil tunggu yang lain juga ya, kalau ada yang masuk ya. Saya coba pelan-pelan jelasin. Baik, kemarin kita sampai di national contract ya. Oke, kita masuk ke, sebelum kita masuk ke international contract drafting, kita masuk dulu sebagai flashback ke ruang lingkup legal drafting di Indonesia ya. Nah, di Indonesia ada dua, yang pertama itu sebagai legislative drafting dan kemudian ada legal drafting. Yang kalau pengertian sederhananya, kalau legislatif itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Kalau legal drafting ini banyak sekali. Nah, lebih sifatnya lebih sederhana dan lebih private, business oriented. Nah, jadi banyak bentuknya, apakah dia perjanjian, sewa menyewa, bisnis, impor ekspor impor, kemudian bahkan perjanjian-perjanjian yang sifatnya organisasi internasional. Nah, itu dulu ya. Jadi kita akan fokus di legal drafting untuk internasional. Jadi teman-teman sudah paham dan sudah mengerti gambaran bahwa di Indonesia itu ada dua sebenarnya, legal dan legislatif. Nah, tapi kalau kita masuk ke internasional, ini akan ada banyak sekali jenis dan tipenya. Jadi tergantung kita memahaminya seperti apa ya. Yang pasti adalah membaca. Jadi tadi ada rekan-rekannya yang bilang bahwa sulit sekali untuk menentukan yang mana yang kontrak, yang mana yang public agreement. Nanti saya coba batasi ya, jadi kita melihat. Yang paling gampang adalah lihat judulnya. Nah, itu baru kita bisa menentukan salah satu unsur. Oke, kita masuk part 2 ya. Ini kemarin sudah saya berikan ke teman-teman ya, kepentingannya apa sih belajar gitu ya. Nah, dalam konsep Indonesia, dalam teori legal drafting itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada rancangan, yang kemudian ada legal draftingnya, yang kedua maksud saya, yang ketiga ada kontrak drafting. Nah, kita akan fokus di kontrak drafting ya, karena ini nanti akan banyak berkenaan dengan rekan-rekan. Jadi kalau Anda lulus nanti sebagai sarjana HI ya, sosial humaniora, banyak berkenaan dengan perjanjian ini. Kalau Anda menjadi anggota dewan, akan banyak berkenaan dengan perancangan peraturan hukum, ya, peraturan perundang-undangan. Tapi kalau Anda di perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, pasti nanti akan banyak berkenaan dengan rancangan-rancangan perjanjian yang sifatnya bisnis atau G2G. Nah, itu tinggal kita lihat nanti. Oke, nah kalau kita melihat perjanjian secara umum yang ada di Indonesia, kurang lebih sama dengan yang ada di internasional, hanya sumber hukumnya saja yang berbeda. Kalau di Indonesia, kita menempatkan sumber hukum perjanjian itu pada peraturan perundang-undangan yang ada di nasional, karena wilayahnya hanya Indonesia saja. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah internasional, yang berbeda kedaulatan, berbeda yurisdiksi, kita harus melihat ada tidak konsensus internasional atau konvensi internasional
atau perjanjian bersama serta budaya hukum yang menjembatani dalam pembuatan kontrak tersebut. Nah, jadi kalau unsur-unsur syarat sah dan azas-azasnya hampir sama. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau kita mendasarkan kepada di pasal 13 KUH Perdata, 1320 dan lain-lain, itu ada itikat baik, azas personalitas, kebebasan berkontrak, konsensus, fakta sunt servanda. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan yang di internasional. Nah, tapi Anda karena sebagian besar nanti Anda lulus itu harus bisa melihat dari hukum nasional, jadi Anda harus belajar ini. Jadi saya nggak mau ngajarin Anda itu internasional aja, tetapi di hukum nasional dulu harus paham, baru loncat ke internasional. Gitu ya. Nah, kemudian ada syaratnya juga, makanya saya tanya kemarin, Anda sudah umur Anda berapa sekarang? 21 kah, 22 kah, atau di bawah 21? Atau Anda sudah menikah gitu. Anda cakap nggak? Anda bisa nggak? Anda mampu nggak untuk membuat perjanjian atau membuat kontrak? Nah, di peraturan perundang-undangan juga diatur. Karena beda-beda. Di dalam undang-undang peradilan anak misalnya, di sistem peradilan anak, ini undang-undang dewasa, kriteria dewasanya, ini umurnya berbeda dengan yang ada di KUH Perdata. Gitu ya, syarat sahnya perjanjian itu beda umurnya. Jadi kalau Anda sudah menikah, sudah dianggap dewasa, mau umur berapapun gitu. Anda menikah 15 pun, Anda sudah dianggap dewasa karena sudah menikah. Nah, itu. Nah, kemudian jenis perjanjian ini sebenarnya sama ya, di kontrak itu perjanjian itu sama ya. Cuma istilahnya aja beda-beda. Nah, kalau di internasional itu di UNCITRAL, di Commercial Trade Law, itu disebut sebagai sale of goods. Nah, kalau kita di sini jual beli, hibah, sewa menyewa. Nah, gitu. Cuma artinya aja yang beda. Nah, gitu. Jadi kalau Google Translate mengartikan bahasa hukum, itu kadang-kadang juga beda. Jadi Anda harus buka Black Laws Dictionary. Jadi tahu arti dari istilah-istilah yang ada. Nah, jadi teman-teman kalau punya kesempatan coba buka web officialnya Black Law Dictionary atau download, udah banyak banget nih sekarang yang bertebaran gitu ya. Nah, perjanjian tuh jenisnya sama-sama aja begini gitu loh, jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah. Kita itu banyak banget hibah tuh dari dunia internasional. Sampai kita itu dikasih masker juga ada yang hibah gitu. Pakai perjanjian nggak tuh? Ada yang pakai, ada yang enggak. Kayak gitu ya. Nah, kalau ini di internasional nggak ada, pasti ada legalnya ya. Jadi nggak ada yang di bawah tangan. Kita aja yang banyak di Indonesia ini bawah tangan gitu ya. Sama kalau di internasional itu illegal trafficking ya, smuggling. Dia nggak pakai perjanjian otentik, dia pakai bawah tangan gitu. Ini syarat-syarat sah nasional, nggak apa-apa. Oke, ini yang saya bilang kemarin ya, untuk memacu Anda gitu ya. Jadi kenapa saya suruh rekan-rekan sekalian untuk mencari contoh perjanjian internasional, mencari contoh kontrak, itu biar tahu mana yang kepala, mana yang badan, mana yang ekor gitu. Nah, tapi bingung, nggak apa-apa. Bingung itu awal mula dari mengerti. Kalau nggak bingung berarti gila, gitu ya. Nah, jadi kalau bingung itu berarti awal mengerti, bagus. Nah, nanti kita lihat. Nah, di internasional kontrak itu sebenarnya dasar hukumnya dua. Ini kita udah masuk materi di kontrak, internasional kontrak ya. Yang pertama kita mendasarkan hukumnya pada UNIDROIT. Nah, UNIDROIT ini unifikasi
hukum private. Nah, di webnya ada, itu saya kasih. Jadi unidroid.org Anda bisa lihat. Indonesia banyak sekali pakai itu gitu ya. Jadi dia adalah Independent Intergovernmental Organization. Nah, sudah diratifikasi, sudah diterima dan diberlakukan di Indonesia dengan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2008. Nah, sedangkan konvensinya UNIDROIT atau kesepakatan internasional tentang kontrak, tentang bentuk kontrak, tentang prinsip-prinsip kontrak, nah itu di tahun 2004 kalau nggak salah. Nah sekarang yang diperbarui ada 2016. Nah buka ya official website-nya itu. Saya kasih webnya, kalau nggak kelihatan nanti coba digedekan. Nanti link materinya saya kasih. Kemudian ada namanya CISG, Conventions of Sale of Goods dari United Nations, dari PBB. Nah, ini bagian dari UNCITRAL, jadi bagian dari Komisi Perdagangannya PBB, mempunyai panduan dan prinsip-prinsip internasional tentang tentang kontrak internasional, tentang bentuk dan prinsip. Nah, dua dasar hukum ini sebenarnya mempunyai kesamaan. Nah, cuma dalam hubungan internasional kita tidak menampilkan bahwa adanya perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain tentang pemakaian hukumnya, gitu. Jadi ada istilah dalam hukum perdata internasional itu, jika negara di dunia ini ada 300 lebih, maka sebanyak itulah hukum perdata internasional. Jadi kontrak negara kita dengan Malaysia, dengan Singapura belum tentu sama. Ada perbedaan. Atau antara Eropa kontinental dengan Anglo-Saxons itu beda gitu. Kontrak yang dipakai apa? Misalnya Uni Eropa. Nah, itu beda juga gitu. Nah, jadi kita harus lihat. Nah, tapi teman-teman kalau mendasarkan dalam international contract, Anda bisa lihat ada dua ya. Di UN satu, di UNIDROIT satu. Nah, itu lihat perbedaannya di mana, nanti dilihat. Monggo ya, saya tidak fokus ke situ dulu karena nanti teman-teman nggak ngerti. Jadi lebih baik saya langsung ke prakteknya, ke step-stepnya. Jadi kalau Anda mau melihat, tinggal lihat di web officialnya, di-download. Nah, ditranslate langsung ke Google Translate untuk web dokumen biar ngerti gitu ya. Nah, nanti bahasa-bahasa yang nggak ngerti baru kita diskusikan. Nah, elemennya apa aja, unsur-unsurnya apa aja yang menjadi pembeda. Yang pertama ada kebangsaan. Jadi saya berkeluarga negaraan Filipina, sedangkan Anda berkeluarga negaraan Indonesia. Nah, jadi paspornya udah beda nih. Nah, tapi saya punya perusahaan di Indonesia. Saya punya izin, tapi kebangsaan saya Filipina. Nah, perjanjiannya pakai perjanjian Filipina, pakai hukum Filipina boleh nggak? Nah, itu unsur yang pertama ya. Dalam international contract pasti ada foreign elements-nya. Jadi ada unsur asingnya ya. Kemudian domisili. Domisili tinggal di mana? Alamatnya di mana? Alamat perusahaannya di mana? Nah, subjek hukum yang melakukan perjanjian itu beda-beda. Ada secara pribadi, ada yang secara badan hukum. Nah, alamatnya yang dipakai boleh alamat pribadi, alamat badan hukum, tergantung konflik interest-nya, kepentingannya, gitu ya. Nah, unsur yang lain apa? Ada choice of law. Choice of law ini apa? Hukum yang dipakai dalam membuat perjanjian. Hukum Indonesia kah?
hukum Filipina kah? Atau kedua-duanya sepakat pakai prinsip-prinsip yang ada di CISG atau UNIDROIT. Nah, itu. Nah, kemudian ada tempat dalam penandatanganan. Nah, misalnya kewarganegaraannya beda, banyak sekali investasi asing ya, perjanjian investasi perusahaan dengan perusahaan tuh warga negaranya beda, tempatnya beda, tapi pakai hukum Indonesia. Nah, tempat penandatangannya di Indonesia. Pengesahannya pakai notaris Indonesia, gitu. Ini banyak sekali. Kemudian ada tempat di mana objek kontrak itu berada. Nah, objeknya apa yang diperjanjiin apa nih? Oh, misalnya tanah. Tanahnya ada di mana? Oh, di Lampung Barat. Orangnya orang Singapura sama orang Amerika pengen bangun hotel. Nah, pakai perjanjian apa? Oh, karena objeknya ada di Indonesia, kita pakai hukum Indonesia aja deh. Itu ya contohnya ya. Dan kemudian sebagai unsur tambahan ada bahasa dan ada keuangan. Ya, currencies itu mata uang ya. Apakah karena kontrak itu cuma satu poinnya. Yang paling banyak mostly bicara masalah keuangan gitu ya, money oriented gitu ya. Walaupun banyak kontrak-kontrak budaya, sosial, politik, dan lain-lain ya. Nah, bahasa ini biasanya kalau sudah international agreement, bahasa yang dipakai itu pasti di alinea terakhir agreement, ya bahasa yang dipakai itu adalah as official language-nya adalah Inggris. Nah, itu ya. Nah, prinsipnya apa aja? Prinsipnya banyak. Kan hampir sama ya, yang sama yang di Indonesia tadi ya. Ada kebebasan berkontrak, freedom of contract. Bebas untuk menentukan isinya, bebas untuk menentukan bentuknya, asal tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada di hukum nasionalnya masing-masing atau hukum internasional. Yang dua tadi itu, UNIDROIT dan CISG. Walaupun banyak juga panduan-panduan yang sifatnya konsensus yang ada di regional-regional organisasi. Contoh EU, ASEAN, kemudian ada North America. Banyak sekali ya, ada di regional-regional gitu. Nah, tapi kalau diserahkan oleh para pihak, ini beda-beda gitu. Perusahaan-perusahaan multinasional itu cari simpelnya aja. Nah, kemudian menjadikan kontrak itu sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya cerita dikit ya. Ada perbedaan yang mendasar antara hukum nasional sama hukum internasional. Kalau hukum internasional itu dasar hukumnya perjanjian atau kesepakatan, kalau nasional itu peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di dalam hukum internasional ini, di dalam kontrak ini, jadi kontrak ini menjadi peraturan perundang-undangannya para pihak gitu. Tapi tidak berlaku untuk pihak-pihak yang lain, cuma para pihak aja. Namanya juga private contract, ya. Nah, kemudian pengecualian-pengecualian itu terhadap peraturan yang sifatnya intervensi. Nah, di perjanjian itu nggak boleh intervensi. Nah, jadi dikecualikan gitu ya. Nah, kemudian pengakuan dari kebiasaan berkontrak itu terbuka. Jadi diserahkan kepada para pihak, terbuka semua. Mau pakai hukum apa, mau isinya seperti apa, mau kesepakatannya bentuknya seperti apa, terbuka ya. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada niat baik. Ya. Jadi ada perjanjian itu memang didasarkan kepada niat baik. Nah, tapi masih banyak permasalahan sengketa yang kalau teman-teman bisa cari di PCA, Permanent Court Arbitrations, atau di Uncitral Mediations, itu banyak sekali kasus-kasus yang masalah investasi ya, atau di lembaga-lembaga arbitrase.
Lembaga arbitrase ini banyak sekali gitu ya. Kemarin kita ICSID ya, ada ICSID punyanya World Bank, itu kita baru menyelesaikan perkara apa ya, saya lupa, itu ada juga di ICSID. Nah, jadi kalau teman-teman punya kesempatan, coba buka web officialnya, ECSID, ya, punya Bank Dunia gitu ya. Itu tempat penyelesaian sengketa. Nah, force major dan penyelesaian sengketa. Ini prinsipnya kalau ada keadaan yang di luar kuasa seperti COVID-19 hari ini gitu ya. Sehingga kontrak mundur dan lain-lain gitu ya. Kemudian perjanjian beasiswa batal. Ini banyak sekali nih rekan-rekan mahasiswa saya yang udah dapat S2, dapat beasiswa Indonesia udah kasih gitu ya, LPDP udah kasih, tetapi harus defer, harus mundur gitu. Dia sudah terima, udah dapat letter of offering, kemudian harus masuk di September 2020, tetapi karena ada COVID-19 defer di April 2021 atau di September 2021. Nah, itu karena force major, keadaan yang di luar kendali. Nah, penyelesaian sengketa pasti diatur di dalam kontrak itu. Akan diselesaikan di mana? Menunjuk lembaga penyelesaian apa, gitu ya. Banyak sekali kalau kontrak ini pasti menunjuk badan arbitrase. Kenapa? Lebih fleksibel. Nah, jadi teman-teman coba buka juga lembaga arbitrase, perbedaan lembaga arbitrase dengan lembaga penyelesaian sengketa konvensional, ya. Coba lihat nanti seperti apa bedanya. Tambah bingung ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kurang lebih begini, saya coba gambarkan kerangka pikirnya. Jadi berpikirnya seperti ini. Banyak sekali kontrak yang dilakukan, tapi kita fokus ke kontrak bisnis. Karena dunia ini banyak sekali, berbeda prinsip dan hukumnya. Ada common law, ada civil law, ada Islamic law, ada lagi negara komunis, dan lain-lain. Tetapi punya satu tujuan, yaitu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini punya sumber hukum yang sama, punya prinsip yang sama, punya soft guidance yang sama, yaitu ICSID dan, bukan ICSID, sorry, UNIDROIT dan CISG. Jadi mereka membuat standar kontrak bisnis internasional. Nah, jadi ada standarnya nih. Jadi kalau teman-teman mau buat kontrak tuh ada standarnya gitu. Jangan sampai keluar dari standar gitu. Jadi kalau teman-teman nanti kalau mau kerja juga dites mau buat standar kontrak, nah ini yang dipakai gitu ya. Kita udah punya ilmunya, hukum Indonesia udah punya, international kontrak kita udah punya. Jadi nggak dibodoh-bodohi orang gitu ya. Nanti buat perjanjian tapi nggak bisa diimplementasikan kan gawat gitu ya. Sama kayak kalian kalau nagih utang nggak bisa bayar temennya, ya nggak bisa dituntut karena nggak ada perjanjiannya, nggak ada buktinya. Nah itu salah juga ya. Jadi hati-hati. Nah, sistematikanya saya buat begini, ya, hampir sama dengan yang Indonesia. Ada head, ada body, ada tail. Yang head itu ada apa? Ada judul, ada introductions, ada pendahuluannya atau preliminary-nya, dan ada pertimbangannya. Nah, ada pertimbangannya seperti apa? Jadi teman-teman coba cek tugas yang teman-teman kumpul itu judulnya apa, ada pendahuluannya enggak, ada pertimbangannya enggak, gitu. Kemudian ada subjeknya enggak? Nah, pasti ada dong ya pelakunya, pelaku perjanjiannya. Nah, kita lihat lagi di badinya itu apa? Ada bentuk perjanjiannya. Biasanya bentuk perjanjian itu ada di judul gitu. Nah, tapi bentuk perjanjiannya itu menggambarkan isinya. Nah, ada hak dan kewajiban di situ. Misalnya ada yang dijanjikan apa? Objeknya apa? Tempatnya di mana? Nah, kemudian teknis pelaksanaannya seperti apa? Aspek-aspek yang diperjanjikan apa? Misalnya bayar hutangnya kredit, cicilan, berapa? Dengan barang masuknya berapa dulu? 50% dulu barang masuk, kita harus DP dulu. Kemudian jangka waktu berapa bulan kita harus store, lunas, dan lain-lain. Nah, itu kita lihat.
Jadi teman-teman, lihat dulu itu tugas yang kemarin, udah seperti ini belum? Gitu. Udah masuk belum? Nah, kita nggak bicara public international agreement. Nah, beda lagi itu. Itu yang kita sebut sebagai legislatif. Nah, kalau di internasional sebutannya public international agreement. Ya. Nah, kemudian ada ekor. Nah, di bagian akhir itu ada apa sih? Nah, ada force major, ada keadaan yang di luar kendali. Kemudian ada perubahan atau adendum, atau penambahan klausul. Jika ada perubahan di kemudian hari, maka kita akan melakukan perubahan. Kemudian ada tempat penyelesaian sengketa. Nah, tempat penyelesaian sengketanya modelnya seperti apa? Nah, itu yang kita perjanjikan juga di situ. Ya, jangan sampai hal-hal yang simpel menjadi permasalahan di situ. Dan yang terakhir adalah penandatanganan. Nah, penandatanganan. Yang tanda tangan siapa? Sebagai subjek hukum nggak? Mewakili badan hukum nggak? Nah, itu juga. Dia punya kuasa nggak untuk menandatangani gitu. Ini anak buah suruh tanda tangan kan kerok gitu. Jadi dia nggak punya kewenangan. Oke. Nah, sampai situ dulu. Saya nanti ada contoh perjanjian nanti saya coba share ke rekan-rekan. Oke, silahkan saya kasih kesempatan sebelum saya buka sesi sharing screen untuk yang kedua. Siapa yang mau nanya? Atau bingung? Bingung banget ya? Atau saya tunjuk ya, biar saya tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya ya. Itu ada yang mau nanya, Pak. Siapa? Indah Melva, Pak. Siapa? Indah Melva, Pak. Indah Melva, oke. Silakan. Pak, mau tanya, kalau tadi kan dijelasin tentang hibah itu kan ada perjanjiannya juga. Nah, kalau hibah itu kan apa sih namanya, sukarela kan Pak dia ngasihnya. Terus kalau misalnya ada perjanjian, berarti kan ada yang terikat tuh Pak. Nah, kalau misalnya ada yang terikat tuh perjanjiannya itu apa yang dijanjiin gitu Pak? Oke. Kan harusnya sukarela kan Pak, karena kan itu hibah gitu. Iya. Makasih Pak. Ada yang mau jawab? Ada yang pernah melakukan hibah? Saya hibahkan handphone saya ke siapa gitu. Mau coba, Pak. Belum pernah. Siapa yang mau jawab? Ismu, Pak, Ismu. Ismu, oke, silakan. Ya, kalau sepengetahuan saya, hibah itu dibuat perjanjiannya atau tulisnya seperti apa, itu dikarenakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Bisa jadi ketika hibah itu kan sukarela, pihak pertama yaitu pemberi hibah memberikan hibah atas sesuatu, kemudian warisnya ataupun keluarganya tidak menyetujui, maka hal itu bisa menjadi konflik. Namun ketika sudah ada perjanjian, maka hibah tersebut tidak dapat lagi diganggu-gugat. Seperti itu menurut pemahaman saya. Oke, ada yang lain? Oke, saya coba. Jadi penguat hukumnya, Pak. Dari apa? Oke, saya coba tambahkan ya. Benar yang dikatakan Ismu, sebenarnya hibah itu walaupun sifatnya sukarela, tapi sebagai bentuk legalitas hukum, nah ini nanti dipakai sebagai landasan bahwa objek itu sudah sah pemiliknya dan tidak boleh diganggu-gugat walaupun sukarela pemberiannya. Kan banyak banget nih case-nya, case tanah misalnya ya.
waris tanah dalam pembangunan masjid, kes tanah dalam pembangunan lembaga pendidikan. Contoh saja, pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan tanah untuk pembangunan Universitas Lampung di ITERA. Kita harus buat itu sertifikatnya. Kita harus mintakan sertifikatnya. Kenapa? Nanti kalau penguasanya beda diambil lagi mau apa? Gitu. Kita nggak punya kekuatan hukum. Nah, perjanjian itu yang harus dibuat. Begitu juga dengan waris-waris yang sifatnya hukum keluarga. Gitu, ya. Itu jawaban Ismu bagus. Nah, tapi yang perlu dikedepankan adalah, nah, jadi rekan-rekan sekalian harus paham, walaupun sifatnya sukarela, kita harus punya dasar hukumnya. Karena hibah ini beda-beda legalitasnya, gitu ya, tergantung objeknya, gitu. Begitu ya, siapa Mbak Indah ya? Ada lagi? Saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Ya, jadi kan di tugas yang kemarin disuruh nyari tentang kontrak. Oke. Ya kebetulan ini Pak tentang hukum ketika sebuah perusahaan meminjam, terus dia meminjam uang ke bank, terus dinyatakan bangkrut. Nah, pertanyaan saya, ketika satu perusahaan itu bangkrut, kan dia tidak bisa membayar. Itu apa yang akan menjadi modal pembayarannya? Sedangkan ketika perusahaan itu bangkrut, bukannya sahamnya juga ikut turun. Jadi agak bingung Pak cara bayar mereka kayak apa? Itu perjanjiannya internasional atau nasional? Internasional Pak. Antara negara atau antar perusahaan? Perusahaan ke bank. Perusahaan dengan bank. Satu negara atau beda negara banknya? Kayaknya sama deh, soalnya dan corporation sama perusahaan sama bank Berlin. Kita harus lihat dulu domisilinya. Jadi kalau sama-sama Amerika, maka kemungkinan besar hukum yang dipakai Amerika. Gitu. Nah, itu kita harus ngeliat dulu. Nah, tapi saya sudah tangkap pertanyaanmu ya. Yang perlu kita pahami adalah ketika melihat pilot ya, sebuah perusahaan itu pilot. Nah, kalau pilot, perusahaan nasional, saya kasih contoh perusahaan nasional ya, dia akan mengajukan pilot. Nah, ketidakmampuan untuk membayar. Nah, kemudian seperti apa? Nah, nanti akan ada proses lelang. Itu ya, dan ini proses hukumnya, ada proses lelang. Saya singkat saja jelaskan nanti ya, karena panjang sekali memang stepnya. Dia harus ke pengadilan dulu untuk dinyatakan pilot, kemudian nanti ada proses lelang. Proses lelang itu menilai semua aset. Nah, cukup nggak untuk membayar utang? Kalau nggak cukup, ya udah terima apa adanya, gitu. Nah, bisa nggak dikenakan pidana? Bisa. Gitu. Kita lihat juga perjanjiannya. Perjanjiannya apakah ingkar janji? Apakah one prestasi? Nah, itu kita lihat di situ ya. Nah, itu. Nah, permasalahannya kalau internasional ada ketidakmampuan membayar, itu juga sama. Kita harus punya putusan arbitrase dan putusan nasional. Ini yang agak rumit sebenarnya. Bagaimana keputusan untuk
mengambil aset dari asing bisa diberlakukan di Indonesia. Nah, itu yang jadi problema. Kalau Anda jadi lawyernya, contoh saja di case-nya, kalau Anda mengikuti Instagram-nya Hotman Paris, ya, itu dia banyak sekali kasus KPPU, ya, kasus kepailitan. Nah, itu bagaimana cara menyita aset. Nah, tapi permasalahan timbul kalau udah beda negara. Soalnya objeknya di negara lain. Nah, itu yang bingung. Nah, itu salah satu kelemahan memang yang ada di international legal contract. Gitu ya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Saya Pak mau nanya. Iya. Silakan, Nanda. Iya Pak, tadi kan di bagian ekor itu ada bagian addendum atau perubahan. Nah, kalau untuk kayak konvensi internasional kayak misalkan Geneva Conventions, ya kan ada 1, 2 sampai 3 ya Pak konvensinya. Sampai 4. Nah, di situ dia ada additional protocol. Additional protocol itu 1 sampai 2. Nah, additional protocol itu jadinya kalau misalkan kita bedah, dia itu bagian dari ekor konvensi atau dia sebenarnya draft baru, Pak. Oke. Saya harus garis bawahi dulu ya. Ini namanya, itu yang disebut oleh Nanda itu adalah Public International Agreement, ya. Ada namanya Konvensi Jenewa. Ada additional protocol, itu aturan baru. Nah, itu draft baru gitu yang disepakati boleh disepakati, boleh tidak oleh negara-negara lain. Nah, itu di luar konteks ya sebenarnya. Itu bukan kontrak, bukan international kontrak ya. Nah, itu publik. Jadi pesertanya negara. Nah, kalau international kontrak itu biasanya cuma 2 atau 3 negara. Nah, gitu, atau 3 subjek hukum. Nah, tapi kalau Jenewa, kalau Anda buka itu Geneva Convention, itu coba lihat yang sign-nya berapa. Nah, mengatasnamakan siapa dia? International Affair misalnya. Prime Minister, Presiden. Nah, coba lihat yang ditandatangan. Jadi syarat-syaratnya, kita harus lihat juga perbedaan antara international contract sama public international agreement. Nah, itu kita lihat bedanya ya. Bedanya itu di mana? Di judul yang paling gampang sama yang di ekor. Apa? Yang tanda tangan sama judul yang para pihak. Nah, gitu. Gitu ya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Siapa? Saya mau tanya, Pak. Oke, Benny. Yang lain diam, coba. Oke. Jadi kemarin pas nyari tugas itu ada yang namanya LOI atau Letter of Intent. Nah, juga ada namanya MOU. Nah, saya baca apa itu Letter of Intent, jadi intinya itu kayak dokumen resmi tentang konfirmasi dari kontrak itu. Nah, saya bingung antara perbedaan Letter of Intent dengan MOU itu apa sih, Pak? Oke. Oke, untuk Fanny ya, beda letter of intent sama MOU ya. Sebenarnya sama ya. Kalau intent itu kan, intention itu kan niat juga ya. Jadi niat untuk mengadakan kerjasama gitu. Kerjasama dalam hal apa aja? Misalnya Unila pertukaran pelajar, pertukaran dosen, pertukaran apa lagi? Nah, cuma itu aja sepakatnya kalau intent sama understanding. Yang beda apa? Teknisnya. Teknisnya ada di mana? Di agreement-nya. Nah, jadi kalau intent sama understanding itu kurang lebih sama lah, 11-12 antara niat dan paham, kesepahaman gitu ya. Tinggal
makanya saya bilang kita serahkan ke para pihak. Yang tadi kalau kontrak itu mau bentuknya seperti apa ya terserah dia gitu kan. Terserah subjek hukumnya mau mengaturnya seperti apa. Nah, kalau teknisnya baru kita lanjut ke agreement di kontrak itu gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada juga di letter of intent sama MOU itu sudah bicara teknis gitu untuk hal-hal yang sifatnya tidak money oriented ya. Dalam social agreement misalnya ada hibah agreement, apalagi dia ditulis sudah teknis gitu, jadi tidak perlu lagi peraturan atau peraturan yang sifatnya teknis atau perjanjian yang sifatnya teknis. Gitu ya, Feni ya? Oke, ada lagi? Mas. Pak. Oke, Ami. Kalau kemarin kan tugas saya tuh judulnya Action Plan on Cooperation between Department of Health Kanada sama Cina. Nah, jadi kalau di Action Plan itu adalah lanjutan konsiderasinya itu MOU sama letter of intent itu. Nah, apa action plan itu bisa dikatakan sebuah kontrak ya, Pak? Ya. Saya jawab ya, Ami ya. Ada action plan antara pemerintah Kanada ya dengan Cina ya. Tapi kita lihat dulu, itu government atau perusahaan di Cinanya. Perjanjian tentang apa? Sister city kah? Pembangunan kah? Atau pengadaan barang misalnya? Atau pembelian barang? Kita harus lihat itu. Nah, kemudian bisa nggak konsiderannya MOU tersebut? Action plan itu kan dalam terminologinya itu kan rencana aksi gitu ya. Nah, jadi kita lihat isinya juga. Sudah timbul belum hak dan kewajibannya? Kalau sudah timbul hak dan kewajiban, pihak pertama harus membayar sekian, pihak kedua harus melaksanakan ini, pihak pertama harus juga membayar ini, itu, ini. Nah, kalau sudah ada hak dan kewajiban yang tercipta, itu kita baru bisa sebut sebagai kontrak. Nah, kalau understanding dan intent, ya ini pertanyaan Feni juga ya. Kalau niat itu baru kesepahaman, belum melahirkan hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau sudah ada right and obligations-nya, jadi si A harus begini, si B harus begini, kamu harus begini, saya harus begini. Nah, itu baru kita sebut sebagai perjanjiannya, sudah sebut sebagai kontraknya. Karena sudah punya sanksi. Kalau MOU belum ada sanksinya, kalau intent belum ada. Gitu kan? Kalau udah ada sanksinya baru. Nah, belum ada pengaturan penyelesaian sengketanya, belum ada. Gitu. Oke, Ami, gitu. Ya. Oke. Oke, Pak. Ada yang lain? Nggak ada, saya terusin dulu ya. Udah 1:30 ya. Saya share screen yang terakhir ya. Bentar. Ini terlalu ribut, banyak yang bermain musik kali ya, makanya ribut. Nah, coba ini saya share ya ke kalian ya. Nah, di sini ada judulnya ini. Ada partnership agreement between. Nah, ini judul nih sama subjek.
sama time and place. Nah, jadi perjanjiannya tentang apa, antara siapa dengan siapa, efektifnya kapan. Nah, kita lihat. Nah, subjeknya ngapain aja nih between-nya? Konsiderannya apa? Nah, di sini ya. Nah, artikel 1 sampai artikel terakhir, dia akan bicara apa? Melahirkan hak dan kewajiban enggak? Nih, bentuknya seperti apa, kemudian namanya apa, kemudian masalah keuangannya harus seperti apa, siapa yang harus bayar, siapa yang harus mengadakan barang, kemudian keuntungan dan kehilangan, kerugian harus ditanggung siapa, gitu. Gimana kalau ada pengembalian, gimana kalau ada pengambilan keuntungan, gitu kan. Nah, ada ini. Nah, ini salah satu bentuk dari international contract. Ya. Jadi teman-teman sekarang bisa cek apakah tugas yang teman-teman kasih itu sebagai public international agreement atau kontrak bisnis kontrak. Nah, gitu ya. Di pertemuan nanti yang ketiga kita akan teknis ya. Jadi teman-teman buat seperti apa, mau buat apa sih? Mau beli pesawat misalnya, perjanjian pembelian pesawat gitu gimana gitu. Nah, di terakhir juga di sini disebut juga nih ya, di yang saya bilang ada addendumnya. Amandemen, perubahan atau modifikasi. Nah, harus dibicarakan bersama. Ya. Kemudian dan harus juga punya efek yang sama. Nah, artinya kedua-duanya sepakat gitu ya. Nah, kemudian ada saksi, ada yang tanda tangan juga, signature. Gitu ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan? Nah, contohnya itu nanti lihat, nanti saya upload di YouTube deh. Jadi bisa diulang obrolan kita ya maksudnya. Ada yang menanya? Nggak ada? Saya, Pak. Siapa? Umu Afifah. Oke, silakan. Jadi di dalam international legal contract yang saya cari, saya memastikan bahwasannya di dalamnya itu terdapat adanya pendanaan, amandemen, tanda tangan. Namun isi dari badinya itu sendiri, saya masih belum bisa menganalisa dengan tepat. Tetapi dari judul, kalau kontrak drafting itu sebagian besar merupakan kontrak bisnis, yang saya temukan di sini adalah perjanjian tentang mengenai kerjasama keamanan dan rencana aksinya tentang kerjasama pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia. Apakah draft yang saya temukan ini adalah international legal contract atau? Nah, oke. Kalau kita lihat dari title-nya sama subjeknya, itu kan Ministry of Defense ya. Sama-sama Ministry of Defense ya. Iya. Nah, saya bisa artikan itu sebagai public international agreement. Sifatnya bilateral. Nah, tapi hanya 2 negara nih. Iya. Kontennya apa? Kontennya publik. Gitu. Isinya masalah pertahanan. Kontrak itu, ketika kita bicara kontrak, itu 80% kita bicara bisnis. Gitu. Nah, makanya ada 2 nih. Ada public international agreement, itu juga banyak terbagi. Di public itu ada yang governmental agreement, ada yang organizations agreement. Nah, ada yang hibah juga nih yang dilakukan oleh multinational company terhadap suatu negara.
pakai perjanjian juga. Itu masuk kontrak atau masuk publik. Nah, untuk menentukan itu kita tidak bisa serta-merta. Kita harus melihat tadi itu elemennya. Harus melihat unsurnya. Unsurnya apa aja? Kewarganegaraan, domisili, dan lain-lain. Gitu kan? Nah, kemudian kita lihat di badinya itu, ada nggak hak dan kewajibannya? Atau cuma understanding aja dia? Atau cuma intense aja gitu dia? Nah, gitu ya. Jadi harus lebih kita lihat ke dalam ya. Nah, Baik. kalau saya melihat itu, melihat judul dan melihat isinya, melihat subjeknya, itu publik. Walaupun bilateral Iya. perjanjiannya. Oke. Oke, ada lagi? Nggak ada? Baik, untuk kuliah hari ini saya ucapkan terima kasih. Nanti kita bertemu kembali di minggu depan. Waktunya nanti saya konfirmasi. Sepertinya sama ya, 12.40. Oke, silakan yang belum tulis nama di chat, silakan tulis nama. 5 menit ke depan saya akan leave meeting. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ape. Halo. Kangen Ope. Tapi bohong, haha. Iya, kangen anak-anak HI semua. Love you all. Mwah. Bapaknya udah keluar belum? Udah. Yang bro gini langsung. Enggak, belum. Oh, belum. Belum, woy. Maaf ya, Pak.